Di Hong Kong juga ada singkong guys, nih guys. Ini singkong mentega nih. Kalau di Bondowoso dibikin tape. Ini. Cuman sekarang musim dingin nggak bisa bikin tape kalau di Hong Kong. Nggak jadi. Nah ini tongkol mau dipindang guys. Kayak gini lah, berbagi nggak usah nunggu barang sultan guys. Seperti ini aja udah dibikin enak. Udah ini teman-teman, udah apa namanya, enak enak pokoknya. Nah ini pindang nih, ini mau digarang asem tapi dipindang dulu. Ini nanti tulang-tulangnya dibuang biar nggak keselak yang makan. Pindah dulu sana. Mau ngupas ini dulu guys. Ini mau di itu dulu. Nah terus dikukus apa direbus gitu. Nah nanti masukin kulkas, besok baru goreng. Digeprek-geprek dulu baru goreng. Itu teman-teman. Kupas dulu yuk. Nah ini udah dikupas guys, nih bersih. Gak mungkin sakit perut yang makan. Nah terus ini dikukus guys. Nah di sini nih. Sekarang di flatku ini nggak ada air loh, sampai nanti jam 6. Jadi aku nandon air banyak banget. Tuh teman-teman, itu dikukus dulu sampai meletek-meletek ya. Nah nanti taruh kulkas, besok digeprek-geprek bumbu bawang putih, kasih micin. Kalau nggak ada micin ya masako gitu. Saya orangnya ini teman-teman, masaknya pakai micin gitu. Nggak steril-steril banget aku makannya pakai micin. Tapi ya berkat micin ya, aku disayang suami loh, nggak dibuang. Tuh lihat nandon air, ini air. Pokoknya semua yang itu ku kasih air. Di sini juga ada air teman-teman. Soalnya biasanya airnya kan kalau mati dari jam 9, jam 1 udah hidup ya. Kalau hari ini sampai jam 6. Soalnya saya akan masak, terus ini ngirim ke sekolahan teman-teman. Jadi butuh air banget. Sekarang di sini sudah mulai musim dingin, guys. Sudah ini. Biasanya bulan 10 akhir ini cuman apa seriwing-seriwing apa semeriwing gitu anginnya. Tapi kalau sekarang udah dingin banget loh. Saja pakai jaket ya di dapur ini. Biasanya saya pakai kaos, pakai itu rok pendek apa gitu. Sekarang udah dingin banget. Kalian semua jaga kesehatan ya, karena sekarang udah mau berganti cuaca. Kadang penyakit flu lah, kadang batuk gitu teman-teman. Jadi jaga kondisi. Kita di sini nih pejuang keluarga teman-teman. Saya bekerja juga demi anak saya. Saya tuh meskipun anak saya, alhamdulillah anak saya udah ini nggak kayak dulu masih kecil. Kalau masih kecil nakal banget teman-teman, suka lempar tetangga, suka gigit anaknya orang. Alhamdulillah agak gede dikit, ini sudah mulai kelas 6 ini ya, dia nurut banget sampai SMP, sampai SMA, SMK bukan SMA, sampai SMK, sampai kuliah dia nurut banget teman-teman. Alhamdulillah banget, saya bener-bener nurut. Saya selalu bilang jangan ngerokok jangan ngerokok, masih sekolah, jangan bener-bener gak ngerokok. Tapi saya janjiin kalau sudah lulus wisuda, kalau sudah lulus kuliah, udah kerja mau ngerokok yang ngerokok. Oh sekarang udah banter ngerokoknya karena dia udah kerja, udah nikah, udah punya cucu juga teman-teman. Nomor satu itu anak. Meskipun seperti apapun anak kita itu tetap anak kita.
kan kadang ada orang tua nggak peduli anak ya. Kalau saya nggak bisa, saya nggak usah lihat seperti itu. Kan anak saya kan kerja sama tetangga di rumah itu yang bos Lombok itu ya. Tapi kalau lihat anak saya itu kerja, lihat punggungnya aja, hati saya kayak apa ya, kayak teririih gitu, kayak nolongso gitu teman-teman. Kasihan ya, mau gimana lagi, zaman sekarang meskipun lulus kuliah ya nggak langsung kerja di kantoran, enggak. Anakku suka ini, dia kerja lulus sarjana tapi kerja nguli teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dia masih ada semangat kerja, karena kita bukan turunan orang kaya teman-teman. Jangan ini ya, kalau sama anak kita juga berdosa, karena anak itu kita yang ngadirin di dunia ini, kita yang lahirin, kita yang yang harus merawatnya gitu teman-teman. Kita jangan tidak peduli sama anak, dosa loh beneran, karena itu titipan yang sana, yang atas. Kita harus dikasih kepercayaan, harus dirawat dengan baik itu. Meskipun anaknya itu nakal pun bagaimana, nggak ingat orang tua, kita juga harus tetap yang namanya orang tua ini. Saya apapun saya usahain demi keluarga teman-teman, beneran, apapun, karena nanti kita tuanya juga keluarga yang merawat gitu. Kalau kita ingat anak pasti ingat sama kita gitu, kecuali kita sudah nggak peduli sama anak makan apa, kita udah nggak peduli ya lihat aja besok tuanya. Saya orangnya nggak belagu sih teman-teman ya, orangnya netral aja saya, karena saya udah berapa tahun di sini ya, udah hampir 16 tahun. Saya sudah bertemu sama karakternya orang seperti apa, saya sudah tahu semua, sudah ngerti gitu teman-teman. Karena zaman sekarang ini banyak orang bermuka dua, beneran, bermuka dua, dibungkus dengan sopan gitu. Kalau di depan baik, di belakang kita saya sudah paham. Makanya kalian semua hati-hati di sini ya, jangan percaya sama orang. Kita itu cuma kenal di luaran aja, kita nggak tahu di mereka orang mana. Yang penting itu data-data kayak KTP, kayak paspor, jangan dipinjem-pinjemin di sini gitu. Soalnya udah banyak ini korban-korbannya teman-teman. Teman saya yang di pasar ini, Meli ini, itu uangnya ya dibawa temennya, sama saya yang juga bawa itu, yang pinjem ke saya yang itu, yang nggak dibalikin. Itu ada yang 60.000, dia ngutang bank 60.000, pinjem datanya Meli. Terus ada yang 53.000. Kalau orang Indonesia itu kalau 53 itu 100 lebih udah. Yang 60 juga hampir 150 mungkin. Jadi hati-hati kalian ya. Temenku ini bertahun-tahun dia kerja bakti beneran, tiap bulan dia bayar banknya orang. Tapi ada katanya, ada yang bayar nyicil, katanya ada yang hilang sama sekali, dia kabarnya nggak ada kabar, dia langsung menghilang teman-teman. Tapi ya lihat aja besok kalau makan uangnya orang ya, itu uang nggak berkah itu. Seumur hidupnya dia dunia akhirat nggak berkah kalau nipu orang. Kalau saya sekarang udah ini teman-teman, udah males itu ya. Aku sekarang udah kayak gini loh, kerja
libur gajian gitu, kerja libur gajian gitulah. Saya nggak mau ini sekarang nah apa namanya masalah-masalah yang aku udah nggak mau, mending pergi jauh gitu. Iya, aku sudah seperti itu sekarang, udah fase bosen yang kalau kayak dulu masih muda-muda ya, kalau ini bacot sana bacot sini saya udah males. Aku mending udah mundur, itu udah pokoknya udah fase enak gitu teman-teman, fase males. Mending libur jahit lah kalau ada jahitan, nggak ada jahitan ya HP-HPan lah, dengerin musik gitu sekarang kayak gitu. Aku santai aja sekarang teman-teman, aku nggak mau ribet-ribet orangnya ya, soalnya aku ini kesini niatnya kerja, nggak mau cari masalah gitu loh teman-teman. Iya, pokoknya kerja, fokus kerja, nanti waktunya cuti kita pulang gitu. Kalau masih majikan ini masih make saya nambah lagi di sini, kalau enggak ya sudah saya pensiun gitu. Saya sekarang seperti itulah teman-teman, soalnya saya sudah hampir 16 tahun di sini ya di majikan ini, tapi majikan ini masih bilangnya katanya masih belum rela ngelepas saya ya, saya diam aja. Tapi kalau majikan ini sudah nggak mau, saya udah pensiun. Paling kalau dia masih mau saya nambah ini 1 kontrak, habis itu nanti bilang 16 tahun lagi udah pulang terus, sudah teman-teman buka usaha di Indonesia. Karena umur saya sudah tua ini sekarang, sudah waktunya usaha di Indonesia lah teman-teman. Kalau sekarang masih ngumpulin tabungan. Kalian sehat-sehat selalu ya, jaga kondisi. Saya selalu ngasih tahu jaga kondisi, karena saya juga ada penyakit nih sekarang kan. Insya Allah bulan 2 saya mau dioperasi nih teman-teman, mau dioperasi. Besok tanggal 27 saya ke dokter, ini katanya terakhir ketemu dokter 1 kali lagi, habis itu bulan 2 langsung operasi. Semoga lancar ya teman-teman ya, doain ya. Assalamualaikum.